Saya juga bingung. Apa memang saya juga belum mendengar langsung ada statement dari Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi bahwa beliau mau mereaktivasi jalur kereta api dari Garut ke Cikajang. Karena pemerintah provinsi itu tidak mempunyai yurisdiksi APBD-nya untuk itu. Dan hari ini kita akan bahas tentang hal yang sangat seksi, yang menarik, yaitu reaktivasi rel kereta api yang diwacanakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Selamat sore Pak Bupati. Pak Mantan. Sore ya. Saya selalu Bupati pada zamannya. Bupati pada zamannya. 2014-2024. Baik, Pak Bupati, Pak Mantan Bupati, ini luar biasa, sangat seksi dan menarik sekali terkait reaktivasi yang namanya kereta api. Ini sudah berseliweran di medsos. Saya mau minta tanggapan dari Pak Mantan terkait tentang wacana reaktivasi yang digembar-gemborkan oleh Gubernur Jawa Barat. Seperti apa Pak Bupati? Pak Mantan. Nah tentu bagi Garut ini bukan hal yang baru. Oh gitu. Ini 2015 saya lah waktu sebagai Bupati mengajukan permohonan ke kementerian. Kedua kementerian, yaitu ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, supaya dilakukan reaktivasi kereta api dari Cibatu sampai dengan Cikajang. Kami melakukan berbagai pertemuan pada saat itu, dan akhirnya tim dari kementerian 2015 itu membuat semacam feasibility study. Bisa dicek lah di Kementerian Perhubungan sekarang bahwa feasibility study yang pertama itu adalah tidak efisien, tidak visible. Reaktivasi dari Cibatu ke Cikajang. Nah, setelah itu kita lakukan berbagai macam pertemuan karena memungkinkan atau tidak. Karena waktu itu Pak Jonan Menteri Perhubungannya dan Ibu Rini adalah Menteri BUMN-nya, tentu dengan PT KAI saat itu. Nah, kalau Garut sampai dengan Cibatu waktu itu ada persetujuan, yaitu kurang lebih 450 miliar reaktivasi, dan dilaksanakan reaktivasi saat itu dengan berbagai macam kendala, tetapi semuanya kan berjalan dengan lancar. Nah, kalau seandainya sekarang mau ada reaktivasi gagasan dari Pak Gubernur, saya juga bingung. Apa memang saya juga belum mendengar langsung ada statement dari Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi bahwa beliau mau mereaktivasi jalur kereta api dari Garut ke Cikajang. Karena pemerintah provinsi itu tidak mempunyai yurisdiksi APBD-nya untuk itu. Itu bukan tanggung jawab dan itu tidak bisa dibiayai oleh APBD provinsi. Kenapa Pak Mantan tidak bisa dibiayai? Ya itu kan kewenangan pemerintah pusat. Rel kereta api itu adalah dikelola oleh BUMN. Itu adalah bisnis. Sedangkan hal yang berhubungan dengan kereta api bukan domain daripada pemerintah daerah. Tentu ini juga yang harus menjadi perhatian kita, jangan sampai ribut nanti hanya sebagai ribut-ribut saja tanpa ada sesuatu kejelasan. Makanya Menteri BUMN, Menteri Perhubungan tidak berkomentar terhadap hal ini. Nah, kalau memang yang ngomongnya Bapak Prabowo, Bapak Presiden, itu baru oke lah. Lain lagi. Kalau Bapak Gubernur mau seperti itu, mau apa? Itu satu hal yang mungkin karena Pak Deddy itu orang baik, semangat seperti itu, bahwa beliau ingin menciptakan sesuatu yang baik lah terhadap Jawa Barat, mungkin semangat. Jadi beliau, saya akan reaktivasi. Saya juga baca reaktivasi beberapa sampai ke Ciwidey, sampai ke mana. Yang ngomongnya gubernur gak punya otoritas. Gubernur gak punya yurisdiksi untuk itu. Gubernur APBD-nya tidak sampai ke situ. Apalagi kalau pelajari dulu ada Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, nomenklatur, perencanaan dan penganggaran daerah. Saya juga lupa lagi lah. Kira-kira anggaran itu adalah rigid. Tugas gubernur adalah berat di Jawa Barat. Berat sekali. Sangat berat. Pertama, jalan di Jawa Barat itu cuma 2.300 km. Beda dengan Jawa Tengah yang sudah 2.700 km. Kemiskinan di Jawa Barat juga banyak, rutilahu banyak. Penduduk kita 5,52 juta.
Berat. Ya? Ini banyak daerah aliran sungai das. Kalau sekarang kan yang diselesaikan adalah karena ada banjir. Itu kan reaktif. Ya. Karena ada banjir begini. Tapi das yang ada di hulu ya, itu juga menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Misalnya di Garut, Cipalebuh, Cikaso, nusuk banjir ke mana ke Pamengpeuk, tidak bisa diapa-apain oleh kami. Itu adalah urusannya provinsi. Oh, tugas provinsi Jawa Barat ya. Dana aliran sungai dan jalan, kalau jalan provinsi kita tahu ya. Jalan provinsi ke Garut coba. Dulu makan sempit-sempit. Sampai hari ini saya mengajukan permohonan cing atuh provinsi buat flyover di Kecamatan Kadungora, karena di situ berhenti ada lintasan kereta api yang sampai 21 kali. Ya. Sampai akhirnya kan saya aja buat ya, Jalan Soekarno-Hatta kan buat. Iya, betul buat. Saya buat karena apa? Karena kalau itu memang ada flyover di jalan provinsi itu kan bisa Pak Dedi, itu bisa lah. Karena Pak Dedi kan sekarang sistemnya terbuka ya, ada apapun dengan berbagai macam persepsi dan sebagainya dan berbagai orang ya. Nggak apa-apa, gaya kepemimpinan begitu kan. Ya, berbeda ya. Berbeda gaya kepemimpinan nggak apa-apa. Tapi Inu ngerti mah ya bener ente gitu kan. Kalau ada yang ngerti mah kok kenapa ya Pak Dedi ngomong reaktivasi kereta api gitu? Apa memang kewenangannya dia? Ya, tapi masyarakat kalau ada reaktivasi kereta api itu kan bagus ya. Ada alternatif transportasi publik. Ya, tapi apakah bisa nggak ya? Bisa nggak? Itu kata saya itu nggak bisa. Pak Mantan, ini yang sangat menarik. Itu kan pada waktu itu zaman Anda ya, reaktivasi itu ya. Begitu saya lihat, wah di zaman Anda ternyata pengusulan itu di zaman Pak Mantan. Iya, 2015. Saya ngikutin sampai dengan terakhir ya, peresmian terakhir itu ketika saya selesai sehari ya, baru diresmikan yang komersialnya dari Gambir. Kalau dari Pasar Senen sampai ke Garut ya, itu waktu itu kita datang pergi dengan Pasakur, saya satu gerbong satu meja lah dengan itu ada subsidi. Jadi untuk yang berhubungan dengan kereta api yang subsidi, itu negara mensubsidi tiketnya ke rakyat, hanya makanya murah. Ya. Tapi kalau yang dari Gambir itu sudah komersil. Sudah komersil itu dari Gambir itu. Kalau nah makanya berbagai macam itu saya berpengalaman. Tapi kita kan dari sisi kebijakan anggarannya. Ya. Jadi anggaran untuk reaktivasi kereta api itu dari pemerintah pusat. Tadi kata Pak Mantan mengatakan bahwa kalau tanpa restu Prabowo tidak mungkin terjadi. Pak Prabowo itu kan anggarannya. Pak Prabowo ya, kalau Pak Prabowo beliau presiden. Iya, anggarannya maksudnya. Iya, anggarannya. Kalau dari presiden ngomong, Menteri Perhubungan sediakan kau berapa M? 1 triliun makan kecil ya bagi presiden. Berarti kecil. Pak Mantan sangat meragukan sekali reaktivasi itu akan berlangsung. Kalau yang bicaranya Bapak Prabowo ya, dan itu menjadi prioritasnya pemerintah pusat, diaminin oleh pelaksananya para menteri ya, baik Menteri Perhubungan maupun Menteri BUMN yang mewakili PT KAI, ya itu bisa lancar. Tapi kalau dari Pak Gubernur, Pak Dedi, itu sampai kapanpun anggaran itu tidak bisa untuk sampai ke reaktivasi. Ya kan gubernur itu membuat anggaran itu persetujuan Mendagri. Mendagri itu ada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Nah, tentu tidak super power gubernur itu, beda dengan presiden. Oh iya, betul. Pak Mantan, ini menarik sekali. Tadi Pak Mantan menyatakan bahwa terlalu mahal ya, artinya Garut sampai Cikajang itu membutuhkan beberapa kos yang sangat tinggi. Emang tidak bisa di-cover oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat? Bukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa membiayai itu. Kenapa? Ya bukan urusannya. Oh, seperti bagaimana gini kan. Saya pada waktu itu jalan leles Kadungora itu kan butut kan. Ya betul. Kita juga punya duit pakai BTT Garut waktu itu sampai 40 M. Karena di situ ada yang meninggal dunia kan 2 orang. Saya bisa saja buat BTT kan demi keselamatan masyarakat. Tapi itu jalan provinsi tidak bisa. Oh, bukan kewenangan. Bukan kewenangannya. Jadi tidaklah. Bukan ada kewenangannya. Kewenangannya jangan menjadi bagian yang harus disampaikan. Tapi ya, yang tadi harus sekian triliun itu adalah dari feasibility study yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kalau mau nanya, jadi nggak reaktivasi itu ada nggak ada anggarannya? Datang aja ke Pak Suntana, Wakil Menteri Perhubungan, kan orang Garut, orang cinta. Oh jadi Pak Mantan bahwa yang menentukan ini adalah pemerintah pusat ya. Walaupun gimana pun hebatnya
Kang Deddy Mulyadi gembar-gembor di mana di medsos? APBD Provinsi Jawa Barat itu kecil. APBD Provinsi Jawa Barat itu 31 triliun. APBD Provinsi Jawa Barat itu kecil. Jakarta itu 98 triliun. Jawa Barat itu kedua memang secara nasional, tapi kecil. Tapi Jawa Barat urusannya itu banyak. APBD Provinsi Jawa Barat itu sama dengan digabungkannya APBD Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dengan Kota Depok itu sekitar 34 triliun. Kalau 5 kabupaten kota itu disatukan APBD-nya melebihi dari APBD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan APBD Provinsi Jawa Barat apalagi dengan visi Pak Deddy yang Jawa Barat istimewa, itu harus istimewa semua. Tapi saya belum pernah mendengar Pak Deddy ngomong tentang SDGs ya. Kalau saya kan ngomong ada dulu SDGs apa 17 SDGs ya. 17 SDGs ya yang harus mendukung Indonesia Emas 2045. Pendapatan per kapita Jawa Barat itu kecil, Garut juga kecil. Ya Garut itu terkecil lah, Garut Tasik itu kecil kan, tidak ada industri. Ya beda dengan Purwakarta lebih gede, beda dengan Bekasi, beda dengan UMK kita saja hanya 20.400.000 ya, masih kecil dibandingkan dengan Kerawang sudah hampir 5 juta ya, dengan Bekasi 5 juta. Jadi kita ini APBD Provinsi Jawa Barat itu kecil, hanya 31 triliun kalau nggak salah. 31 triliun ya? 31 triliun itu yang real untuk belanja barang dan jasa paling juga 7 triliun. 7 triliun itu panjang jalannya panjangin dong supaya Jawa Barat istimewa ya jadi 3.000 km. Karena Jawa Tengah yang luasnya 27.000 km, sedangkan Jawa Barat itu 32.000 km kurang lebih. Lebih panjang Jawa Tengah, dan Jawa Tengah itu lebar-lebar. Oh, lebar-lebar ya. Jalan provinsi di Garut itu hanya 5 meter, so kain orang kacik kajang Jawa ngurung kain aja bereskan itu jembatan, dan kita tidak ada pelengkap. Jalan provinsi mulai dari Sanding aja Sanding. Sampai kemarin yang banjir di Cisurupa itu tidak ada TPT, tidak ada pelengkap, tidak ada drainase di pinggir-pinggirnya. Makanya ketika terjadi banjir di Lele saat itu ya di depan Cangsin, saya mintakan ke Pak Gubernur, Pak Gubernur tolonglah buat pelengkap di jalan itu. Ada drainase untuk air, dibuatlah sama provinsi. Kalau tidak, rakyat Pak Gubernur nih yang dileles atau yang di bawah kewenangan Pak Gubernur jalan provinsinya tidak efektif. Jadi dibuatlah itu, buat itu aja buat. Jalan pelengkap ya. Banyak Pak urusan itu dengan uang segitu itu tidak besar. Jadi tidak mungkin lah uangnya dari Provinsi Jawa Barat untuk membuat reaktivasi kereta api. Tidak mungkin ya. Pertama bukan urusannya, dan untuk apa tidak akan mungkin. Oh, jadi bukan urusannya Provinsi Jawa Barat. Provinsi, bukan urusannya provinsi. Jadi kalau pengen menanyakan bahwa reaktivasi jadi dan tidaknya ke Menteri Perhubungan. Ke Menteri Perhubungan ditanyakan reaktivasinya. Nah, ke Menteri Perhubungan, karena Menteri Perhubungan bukan ke PT KAI, PT KAI pun ke Menteri Perhubungan. Karena nanti kalau itu ada subsidi, ya berapa subsidi yang diberikan? Kan operatornya adalah PT KAI. PT KAI mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini aja lah yang rekaman saya itu kementerikan. Ke Pak Menteri, rekaman saya ke Pak Direktur. Saya waktu itu menterinya masih Pak Jonan. Di sininya masih Pak Edi, kan kalau sekarang sudah ganti-ganti ya. Pak Rudi, mungkin Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat mungkin akan meminta mungkin kepada Menteri Perhubungan sepertinya. Nah kalau meminta kan bisa. Beliau sebagai Gubernur Jawa Barat meminta supaya ini menjadi program prioritas reaktivasi kereta api. Tapi bisa kan? Bisa, kan sudah suratnya juga ada, tapi tinggal kan melalui prosedur. Oh iya. Itu apakah reaktivasi Garut aja, saya tidak ngomongin daerah lain, tidak ngomongin daerah Pangandaran, nggak Garut aja. Apakah reaktivasi dari ini ke sana visible, kan dihitung dulu, Pak. Tidak ngomong langsung nanti saya bangun, nanti saya reaktivasi, kan begitu. Bukan begitu, pemimpin itu tidak begitu. Oh, jadi pemimpin tidak seperti itu ya? Ada perencanaan yang matang ya? Semua kan perencanaan, ini pemerintahan. Iya. Ini pemerintahan, bukan kutunjuk, bukan kekuasaan itu. Ini perencanaan, ada pengguna anggaran. PA-nya siapa? Yang melaksanakan itu bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota. Setiap kegiatan itu ada pengguna anggaran. Ada kuasa pengguna anggaran, bukan kita.
Kita ini hanya sebagai penanggung jawab keuangan. Oh iya. Bukan, saya tidak membuat cek kok, saya tidak membuat kontrak, dilaksanakan lelang oleh orang lain, kan tidak semua. Tidak, pemerintah itu begitu. Oh, karena Pak Mantan itu sudah paham ya. Ya empiris lah, saya juga kan empiris ya, empiris. Jadi tidak bisa kalau saya begini saya nggak bisa. Oh, harus artinya dilakukan, yang selama ini harus dilakukan pengkajian oleh apa fungsi Bapeda. Kan pemerintahan ini itu kan ada dengan perencanaan. Untuk membuat anggaran ada PPAS. Nah, kalau dari ke Jawa Barat dievaluasi oleh gubernur. Nah, politik anggaran bupati-bupati yang nyeleneh, yang apa tidak benar, itu bisa ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu bisa oleh gubernur. Begitupun kalau yang nyeleneh dari gubernur, ini tidak boleh, oleh Pak Mendagri. Evaluasi APBD provinsi oleh Kemendagri, evaluasi ini oleh gubernur. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada tahapan. Tidak seperti super power ya. Tidak. B, C nggak ada. Itu mah di medsos bisa. Oh, di medsos. Bisa. Jadi kalau mau bikin ini, bikin itu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Buktikan aja sekarang ya. Karena memang orang baik pada dia itu sahabat saya. Kan orang baik ya. Ingin melayani rakyat dengan baik. Saya dibangun tak aing. Kan gitu kan. Kereta api reaktivasi. Nggak akan. Kalau orang yang ngerti, loh kok kenapa ya? Kan bukan kewenangannya. Tapi diam aja lah untuk apa. Makanya ketika Menteri BUMN ditanya, Pak bagaimana reaktivasi? Nah, nanti saya tanya dulu kan gitu. Begitu sama, tidak ditanya dulu gitu. Tapi Pak Mantan, mungkin nggak sih Pak Rudi reaktivasi dari Garut ke Cikajang akan terwujud? Bisa saja terwujud dan itu indah. Sebenarnya begitu. Kalau dari sisi keindahan dan kepentingan Garut ya ke depan itu adalah sangat bagus. Menggunakan jalur kereta api ke Cikajang karena di situ ada sumber-sumber yang bisa dialirkan distribusinya melalui kereta api, yaitu hasil pertanian. Jadi ceritanya begini, saya ada ceritanya. Tahun 1890-an itu Kanjeng Dalem yang keempat dipanggil ke Bandung. Kamu katanya ini akan ada reaktivasi oleh satu perusahaan kereta api dari Belanda. Maka kamu harus membantu ya pada saat itu ya. Jadi tahun 1889-an itu dibangun sampai ke Garut dulu. Baru tahun 1906 dibangun dari ini ke Cikajang. Karena di Cikajang itu adalah hasil pertaniannya hebat. Ada kopi, ada yang bagus itu waktu kopi, ada karet, ada coklat. Baru kemudian hortikulturanya ya, ada kentang, ada wortel, ada cabai, ada apa-apa. Yang kentangnya itu enak dibawa ke Eropa. Tehnya itu enak dibawa ke Eropa menggunakan jalur kereta api sampai Batavia. Ini spektakuler. Sejarahnya spektakuler. Saya sangat setuju. Reaktivasi kereta api yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, oleh negara. Karena sekarang berada di bawah kendali operatornya adalah PT KAI, BUMN. Itu bisnis ya, pasti bisnis. Yang itunya adalah Kementerian Perhubungan. Tidak oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi Pak Deddy kan mungkin Pak Deddy kan sama satu partai dengan saya, partai penguasa. Iya, sama-sama. Saya ini adalah penasehat DPP Gerindra. 5 tahun ini saya. Sebelumnya 5 tahun ke belakang dari tahun 2014-15 saya adalah Dewan Pembina. Ya lihat aja di Google. Iya, benar. Saya seperti itu.